Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Padahal ini wis jam 5 sore loh. Kok sih semangat ya? Jam 5 atau jam 9 toh ini? Jam 12. Suasananya seperti jam 5 sore. Oke, baik. Pendi sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ilmu yang kita dapat itu manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala dunya wa ala kulli nusulih al-Fatihah. Baik. Bapak akan presensi dulu mulai dari kelas MIPA ya. Asia hadir? Hadir. Aziz Masruri? Hadir. Kemarin kemana nggak masuk Mas? Pak, izin Pak. Izin kemana? Izin pulang. Kurang mulai wae Mas Aziz. Berikutnya Askia Salsabila. Sakit. Iso sakit iki. Iya, Pak. Raindi Febrianu, Tasnim Mahmudatur, Wanda Yuliana, M Zaki Murtado. Sehat Mas Zaki? Alhamdulillah. Kok tampak loyo Mas Zaki? Kenapa Mas Zaki? Mas Zaki puasa toh? Alhamdulillah. Mantap Mas Zaki. Semoga Gak ada yang, Pak. puasanya istiqomah. Amin. Sampai esuk-esuk. Berikutnya Alfi Lailatul Mukarramah, Baikal Al-Qafid, Fatih Afif, Husnia Mubarakah, Kristina, Lailatul Maghfirah. Izin, Pak. Kemana? Matematika. Sudah. Jadi, Pak, Zaki loyo karena itu, Pak. Kemarin Sabrina jadi manten, tak tanya, Sabrina pun jadi manten, nggih Pak, ngono pun rampung jare. Pun bergelar istri sekarang ya. Oh ngono. Melati Anggun, Muhammad Hamidun, Muhammad Nur Faiz. Sakit. Novel Aziz, Revina Salsabila, Rizky Dwi Nur Cahyo, Sabrina Aurelia, Fendi Pradana. Oke, baik. Alhamdulillah ada berapa tadi yang tidak masuk? 3 ya. 3 orang yang tidak masuk. Kita doakan yang sakit semoga sehat. Amin. Sing bolos muga-muga ndang tobat. Baik, anak-anak, kita mengulang materi minggu lalu. Bukan mengulang sih, kita mengingat materi minggu lalu. Hari ini membahas tentang apa materinya? Interaksi desa dan kota. Kita review dulu. Kenapa kita harus membahas interaksi desa dan kota? Desa dan kota saling membutuhkan. Kenapa kok saling membutuhkan, Wanda? Atau yang lain? Kenapa kok desa dan kota ini saling membutuhkan? Memiliki karakteristik yang berbeda. Oke. Maka dari itu, namanya interaksi itu timbul karena adanya perbedaan dan juga adanya kebutuhan. Desa butuhnya apa, kota butuhnya apa, maka jika ini kebutuhannya berbeda akan menimbulkan yang namanya interaksi. Anak saya punya permainan untuk kalian, ini untuk mengingat materi minggu lalu tentang interaksi desa kota. Kemarin kan kita sudah mempelajari apa itu ciri atau karakteristik desa, betul ya? Kita juga sudah mempelajari karakteristik ataupun ciri dari kota, betul ya? Oke, baik. Nanti saya akan buka ini. Ini adalah, sampean pernah main ini ya?
Apa kayak? Berak. Spin wheel. Nah, nanti akan muncul jawaban. Nanti silakan. Ini pertanyaannya apa kira-kira? Cepet-cepetan angkat tangan. Yang cepet nanti akan saya beri nilai plus. Itu ya. Oke. Bisa dimulai? Oke, 1, 2, 3. 500. Oke, adat istiadat kuat mata pencarian agraris hasil untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini apa ya ini? Coba, ayo yang bisa angkat tangan. Oke, Husnia silakan. Ciri-ciri desa. Ciri-ciri? Desa. Ayo, desa itu berdasarkan tingkat perkembangannya ada 3. Ada desa apa mawon? Swadaya, swakarya, sewa sembada. Nah, ini ciri apa ini? Desa apa ini? Iya, Sabrina. Desa swadaya. Desa swadaya itu sama dengan desa apa? Tradisional. Oke, tepuk tangan untuk Sabrina. Tambah nilai nanti. Oke, baik. Berikutnya. Duh. Iya. Silakan, ada pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat hiburan. Silakan angkat tangan. Ya, Zaki. Apa? Ciri kok kota. Tepuk tangan Zaki. Mantap, luar biasa Zaki. Lanjut. Iya, apa ini ya? Teori konsentris sektoral dan inti ganda. Yuk, Sabrina lagi. Tentang struktur keruangan kota. Teori struktur keruangan kota. Ada 3 teori ya. Ada teori konsentris yang inti ganda. Masing-masing nanti dibagi menjadi wilayah-wilayah. Ada yang 5 wilayah, ada yang 6 wilayah, ada yang 9 wilayah. Seperti itu ya. Semoga masih ingat. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan. Oke, memusat, mengelompok, menyebar, dan linier. Ini apa ini kira-kira ya? Ayo, diingat-ingat materi minggu lalu. Yuk. Ada memusat, mengelompok, menyebar, dan juga linier. Sabrina lagi, wah nanti diborong Sabrina nanti. Struktur desa, Pak. Struktur? Lebih tepatnya? Struktur keruangan desa. Betul, struktur keruangan desa. Tepuk tangan untuk Sabrina. Oke, yang terakhir penduduk, daerah, dan tata kehidupan. Ayo siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Penduduk, daerah, tata kehidupan. Pendata, silakan Asyah. Unsur penting desa. Ada 3 nggih, penduduk. Berarti penduduk itu yang menghuni ya toh? Daerah itu berarti wilayahnya. Tata kehidupan itu kenapa kok tidak disebut dengan pemerintahan? Karena pemerintahan ada di kota. Karena daerah itu menyediakan kemudian. Di desa apakah tidak ada pemerintahan? Ada. Tapi tidak semua desa punya pemerintahan. Loh iya toh? Contohnya di mana? Di desa. Suku-suku pedalaman itu kategorinya masih desa, tapi dia tidak punya pemerintahan. Adanya adalah tata kehidupan. Ada kepalanya, ada sistem adat istiadatnya, tapi di situ bukan pemerintahan. Oke, itu ya. Semoga ini mengingatkan kita pada materi yang lalu, sehingga kita masih tetap ingat terus. Oke, selanjutnya bentar ya.
Baik, anak-anak, kita nanti akan membahas materi tentang interaksi desa dan kota. Materi ini penting karena nanti kalau kalian mau SBMPTN ini akan muncul, soalnya sering muncul soal-soal ini, dan juga kalau nanti kalian mempelajari interaksi desa kota, kalian akan tahu bahwa oh seperti ini loh faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota. Karena yang namanya tadi saya di awal tadi sampaikan bahwa interaksi tidak mungkin muncul kalau satu tidak ada perbedaan karakteristik dan juga tidak ada perbedaan kebutuhan. Nah, ini bisa kalian manfaatkan peluang ini untuk mengetahui interaksi desa kota ini supaya nanti misal kalian tinggal di desa, apa sih yang dibutuhkan oleh kota, sampai supply itu, sampai berikan itu ke kota. Jadi nanti sampai bisa jadi pengusaha atau dan sebagainya. Oke, itu pengantar saya. Berikutnya adalah materi. Ini sudah tadi gamenya. Sekarang ini kita lihat faktor interaksi desa dan kota itu ada 3. Sebentar, maaf. Yang pertama adalah regional complementary. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Wilayah yang saling melengkapi. Apa artinya? Tadi di awal saya sampaikan, adanya perbedaan potensi atau perbedaan karakteristik. Di sini dicontohkan wilayah A menyuplai wilayah B, begitu juga sebaliknya wilayah B menyuplai kebutuhan yang ada di wilayah A. Itu namanya regional complementary. Berikutnya adalah yang pinggir ini, intervening opportunity. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kesempatan berintervensi. Ini koyo cinta itu cinta segitiga. Jadi misal Jaki cinta pada Aziz gitu ya. Nah, ada Randy yang jadi penengah di antara dua cinta itu. Nah, sehingga Zaki dan Aziz tidak bisa berhubungan, tidak bisa saling mencintai karena ada Randy sebagai orang ketiga tadi. Sama halnya dengan wilayah. Mungkin saja wilayah A dan B ini saling membutuhkan, saling mencintai. Tapi karena ada orang ketiga ini, entah ini Pil atau Will, Pil ya apa? Pria idaman lain, atau Will, wanita idaman lain. Mengganggulah hubungan percintaan dua wilayah ini. Diputus ini. Wes kowe aja weanan karo kae Mas, karo aku wae. Hilang wes. Nah, biasa NU itu mesti ngene iki, gangguan, sing speaker bengung, terlambat kok ini mau biasa. Maklum itu wes, gak apa-apa wes. Kita lanjutkan, tadi ada gangguan sedikit, intervening opportunity itu ada pihak ke. Kenapa kok A dan B tidak berhubungan? Karena mungkin saja ya, yang C ini bisa menawarkan harga yang lebih murah, lebih mahal mungkin. Atau yang C ini punya kualitas yang lebih bagus barangnya. Atau dari segi transportasi, A ke B ini sulit, sedangkan A ke C atau B ke C ini lebih. Inilah keuntungan yang didapat oleh. Nah, ini kalau di kehidupan nyata bisa kalian manfaatkan itu. Misal sama-sama berdagang di produk yang sama. Di sana tidak bisa memberikan X gitu ya, faktor X itu. Saya mencoba berikan itu faktor X. Pasti orang akan lebih memilih sampean karena punya faktor X tadi. Berikutnya adalah spatial transfer ability. Kemudahan transfer antar ruang, pemindahan. Namanya interaksi itu pasti butuh apa? Sarana transportasi. Butuh sarana akomodasi.
Entah itu jalan, entah itu kendaraan, betul. Nah, spatial transfer ability inilah yang menghubungkan antar wilayah ini. Adanya transportasi, kendaraan dan sebagainya itulah yang menghubungkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Kan yang wilayah C itu hanya menjual atau juga bisa membeli dari wilayah B dan A? Sangat mungkin bisa menjual, bisa membeli. Namanya interaksi itu sangat luas. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Kalau gitu kita nonton video setelah ini. Nah, kelihatannya ini ngantuk. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Hati-hati Mas. Wah. Silakan berdiri. Ice breakingnya adalah bayangkan kalian ini menjadi orang hebat. Orang hebat itu mesti tanda tangannya payu, gitu. Lek koyo aku ini tanda tangannya nggak payu. Lek orang hebat tuh setiap tanda tangan tuh pasti. Nah, bayangkan kalian jadi orang hebat, kemudian kalian harus menandatangani berkas yang sangat banyak. Oke. Silakan tangannya ke atas. Bayangkan ini ada pulpen yang mahal. Harganya 1 juta pulpen ini. Jadi lek ngengge kudu hati-hati. Nah, silakan di depan pulpen kalian sudah tertera kertas. Nah, silakan itu ditanda tangan. Wakeh gitu tanda tangan terus. Terus tanda tangan terus. Sing tangan kanan kesel, ganti tangan kiri. Yuk, tanda tangan. Terus. Tanda tangan terus. Oke, tangan kiri, tangan kanan kesel, saya ganti kepala. Tanda tangan terus. Terus. Kepalanya kesel, saya ganti pinggul. Yuk, tanda tangan. Oh, pinggulnya kesel, ganti kaki kanan. Yuk, tanda tangan terus. Iki akeh berkas iki. Yuk, ganti kaki kiri. Yuk, terus. Nah, terus. Oke, pun stop. Berkasnya sudah habis, sudah transfer 50 juta ke kalian semua nanti ya. Silakan duduk lagi. Oke, berikutnya adalah ini. Apa kaitan antar gambar berikut? Ada orang menanam padi. Saya baru tahu bahwa ternyata rakyat Indonesia itu tidak pernah maju. Karena petani itu kalau nandur, ora iso maju. Gitu? Petani itu gak akan pernah maju. Karena ada proses nandur tadi. Gitu? Mesti mundur petani itu. Gak iso makanya ya ini ironi, kita itu butuh petani tapi faktanya petani ora iso. Terus piye carane besok? Piye carane? Membuat petani maju gitu ya. Wes petani ora iso maju, tambah petani hobine mancing. Gitu. Wong mancing kuwi ora iso maju. Betul Mas Ajis ya? Iya, Pak. Ora iso maju. Magerane kempel. Pekerjaane petani wis ora iso maju, pone hobine mancing ya ora iso ngalamat wis. Ya? Oke, ini petani. Nah, kaitannya apa dengan ini? Yang sebelah kiri itu sepi desa gitu ya, sebelah kanan itu rame, padat gitu ya. Nah, saya ada 2 video, ini nanti akan membuka mata kalian mungkin yang belum pernah menonton video ini, bahwa selama ini kota yang kita bayangkan sebagai kota yang serba wah gitu. Apa-apa ada. Arep nakal enek salurane. Enek apik enek salurane gitu. Gedung tinggi megah gitu. Mobil banyak, api-api gitu. Wonge ganteng-ganteng
klimis-klimis, ayu-ayu, gitu. Nah, oke. Silakan ditonton videonya, ini 8 menit setengah. Silakan ditonton. Sembari nonton, silakan kalian siapkan buku kalian untuk menulis nanti kira-kira apa yang penting untuk ditulis ya. Ini video tentang slum area yang ada di Jakarta. Baru 4 bulan yang lalu. Jakarta terus bertumbuh. Memasuki usianya yang ke-495 pada Juni mendatang, Jakarta semakin terlihat megah. Namun di balik pesonanya yang mewah, ada pula tampak pemandangan kontras. Permukiman padat penduduk di sejumlah wilayah. 661,5 km persegi luas Jakarta menjadi rumah bagi lebih dari 11 juta jiwa. Kepadatan penduduknya diperkirakan mencapai hampir 17.000 jiwa per kilometer persegi. Salah satu wilayah terpadat di Jakarta ialah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Hampir 120.000 jiwa tinggal dalam kawasan seluas 2,37 km persegi ini. Kampung Rawa adalah salah satu kelurahan di Johar Baru. Di sini, deretan rumah berdiri. Penghuninya yang berjejal adalah pemandangan lumrah. Saya menelusuri kawasan ini dan bertemu Merina, warga RT 3 RW 4 di Kelurahan Kampung Rawa di Kecamatan Johar Baru. Baginya dan keluarga, rumah dengan bangunan seadanya ini yang terbaik untuk berlindung dari panas matahari dan derasnya hujan. Turun-temurun Merina dan keluarga tetap menetap di bangunan seluas 24 meter persegi. Kepada saya, ia bercerita, sebanyak 15 orang terdiri dari 4 kepala keluarga bertumpuk di sini. Karena tak bisa menampung sekaligus, mereka bersiasat mengatur tempat dan waktu tidur. Ruangan pengap dengan sirkulasi udara minim sudahlah biasa. Gimana tidurnya tiap malam, Bu? Ya ginilah, Bu. Ya, inilah, tumpukan aja. Tumpuk-tumpukan berjejer dari situ sampai ke iya. gitu. Nah, kalau luar kadang-kadang saya yang tidur. Ibu sampai tidur dulu. Nah, bisa juga gantian, kadang-kadang saya juga begadang, biar anak-anak tidur dulu. Kadang-kadang saya tidur pagi, anak-anak bangun, baru saya bisa tidur gitu. Pindah ke hunian lebih layak menjadi mimpi yang terperikan. Setiap hari mereka terseok urusan perut yang seringkali tak tercukupi. Belakangan keluarga ini harus dihadapkan dengan situasi makin langsa. Saluran air rusak dan tempat buang air mampet sejak beberapa bulan terakhir, menambah pengeluaran tak terduga. Merina dan keluarga terpaksa mengambil air dan menumpang kamar mandi di musola dekat rumah. Ya kalau mandi anak-anak 2.000 ya kan. Terus ngambil air, kalau aku ngambil air sama mandi 5.000 ya kan. Berarti ibu hitungnya nggak? Sehari itu bisa keluar uang berapa untuk MCK aja? Enggak sih, saya nggak pernah ngitungnya. 20.000, 50.000 ada nggak segitu? Ya mungkin Ada ya sampai sehari itu untuk ke MCK aja ya? 4 generasi telah tinggal dalam rumah ini. Mimpi mereka ingin hunian yang layak, nyaman, dan sehat. Dari data yang saya catat, Kampung Rawa merupakan kelurahan terpadat di Kecamatan Johar Baru. Lebih dari 20.000 jiwa bermukim di area seluas hanya 0,3 km persegi. Melihat
Melihat rumah tak bisa menampung penghuni, sehingga warga harus mendirikan tempat beristirahat di luar rumah, menjadi hal lumrah di Kampung Rawa. Saya menemui Afrina, Ketua RW 4 Kelurahan Kampung Rawa. Ia bertutur, wilayah yang dihuni lebih dari 4.000 jiwa ini telah menjalankan program penataan wilayah yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni melalui program Community Action Plan (CAP). Sayangnya penataan yang berlangsung belum menyasar pada hunian tinggal rumah warga. Apakah sudah ada penataan dari Pemprov DKI Jakarta untuk wilayah RW Bapak sendiri? Sudah Pak, sudah. Seperti inilah perbaikan bor-bor yang ada di wilayah satu RW ini dari RT 1 sampai RT 18. Nah itu, jadi itu baru yang terlaksana. Mungkin ya, ke depannya setelah ini saya belum dapat info lain-lain, tapi sudah ada informasinya bahwa seperti Portigal Garden. Pemprov DKI Jakarta menargetkan revitalisasi 12 RW wilayah kumuh pada sejumlah kecamatan di Jakarta Pusat. Termasuk diantaranya adalah Kecamatan Johar Baru. Berada di pusat kota, kawasan Johar Baru punya persoalan permukiman padat dan kumuh di sebagian wilayahnya. Saya mendapat visual desain penataan kawasan Johar Baru. Kedepannya, Pemprov DKI ingin mengganti wajah wilayah ini, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur tahun 2018 lalu. Di antara sejumlah tujuan, Pergub tersebut mengatur pemenuhan kebutuhan hunian layak dan jaminan menempati, menikmati, atau memiliki tempat tinggal sesuai aturan undang-undang. Lantas, bagaimana langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan penataan hunian layak bagi warga di Kampung Rawa di Johar Baru? Dari sisi ketentuan, APBD yang kami kelola tentu tidak bisa langsung untuk bisa melakukan perbaikan terhadap rumah-rumah warga tersebut. Kami mendorong semua stakeholder. Kita punya kegiatan kolaborasi sosial berskala besar. Ini mewadahi semua stakeholder yang mau mengambil peran di dalam perbaikan, khususnya pada ranah-ranah privat yang dimiliki oleh warga tersebut. Solusi jangka panjang untuk mempunyai dengan tumbuh di Jakarta memang mau nggak mau ya, lahan sudah terbatas, ya. Masyarakat semakin banyak, itu lahannya semakin mahal ya. Solusinya adalah memang besar ya. Karena populasi Jakarta adalah hunian vertikal. Infrastruktur fisik beserta manusianya tak boleh luput dari rencana pembangunan daerah. Terobosan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menerbitkan IMB kawasan. Harapannya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk wilayah layak huni. Jadi ketika ada kata IMB berarti udah nggak kepikiran lagi yang namanya gusuran-gusuran. Mulai jam berapa ya? Mulai jam berapa? 10. Oke, ini fakta di Indonesia. Saya akan memberikan fakta lagi di negara yang terkenal dengan negara superpower. Negara mana itu? Amerika, betul. Ada kawasan yang hampir mirip dengan kawasan yang ada di Jakarta tadi. Di data tadi, di video tadi, berapa kepadatan penduduknya? 10,61 juta. Tadi di data terakhir tadi, 1 meter persegi dihuni oleh 14 orang. Bayangkan, 1 meter persegi dihuni oleh 14, itu sangat luar biasa. Nah, ini hampir mirip, ini kawasan kumuh juga. Tadi namanya adalah kawasan kumuh atau dalam istilah tata kota adalah slum area. Kawasan kumuh. Apa cirinya tadi? Sempit. Sumpek, betul. Apa lagi? Pengap. Bangunannya rata-rata semi permanen juga toh. Nah, ini saya punya video lagi.
Ini videonya agak lama nanti. Ini di negara superpower Amerika Serikat, bayangkan. Ada fakta seperti ini. Kalau kalian ingin tahu, ini adalah atas gitu. Kalau kalian ingin tahu, ini adalah gitu. Kalau kalian ingin tahu, Kan ini ya? adalah gitu. Sorry. Ini adalah peta. Itu adalah petanya. Sebentar, maaf. Kalau kalian ingin tahu, ini adalah gitu. Ini adalah peta. Itu adalah petanya. Ini adalah kenyataan dari kota Los Angeles. Los Angeles, Amerika Serikat. Salah satu kota besar yang ada di Amerika. Silakan ditonton ya. Ada polisi. Halo, sahabat semuanya, jumpa lagi di video vlog Rem Hidayat. Kali ini aku tepat lagi ada di tengah-tengah kota Los Angeles. Wow, ini adalah suasana malam kali ini. Kalau kalian lihat, itu ada gedung yang sangat terkenal US Bank. Kalau kalian pemain GTA pasti tahu gedung itu. Wah, jadi saat ini tepat jam berapa ini? 8:30 sore. Jadi 8:30 itu di sini masih sore, matahari barusan terbenam. Kita bakal jalan-jalan. Aku akan menunjukkan video kali ini tentang suasana malam atau kehidupan malam hari di tempat di kota Los Angeles. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana sih suasana malam kehidupannya ada di biasanya ketika kalian mendengar nama Amerika, Los Angeles, New York dan sebagainya, pasti kalian akan memikirkan hal-hal yang mewah, hal-hal yang serba mahal, hal-hal yang serba orang kaya. Tapi semuanya itu udah benar. Dan video kali ini aku akan menunjukkan ke kalian sisi-sisi yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Mungkin ada yang pernah melihat sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita akan melihat sama-sama gimana sih suasana kehidupan malam di kota Los Angeles. Jadi kalau kalian jalan di downtown itu, kalian juga wajib lihat di bawah, hati-hati. Misalnya contohnya kayak ini adalah tai-tainya mereka. Jadi hati-hati, ini banyak banget jembatan di sini ya. Waduh, mereka yang sudah kenal treknya. Jadi kalau kalian tahu di sini tuh sebelum matahari terbenam itu kebanyakan mereka pada tutup, karena di sini downtown Los Angeles itu kalau semakin malam itu semakin rawan, semakin bahaya. Di sini sepi banget ini. Oke, kali ini aku lagi ada di sini. Ini adalah posisiku. Kita berada di situ. Ini adalah daerah di mana orang-orang itu berkumpul dari homeless yang sudah lama, homeless yang satu kecamatan sendiri. Ini akan menarik sekali. Kita akan langsung menyusuri aja ya. Ini adalah Ocean Square, di mana ini adalah salah satu train station juga. Kita sudah langsung menuju, kita masuk jalan Hill. Dan ini adalah toiletnya, toilet umum milik pemerintah. Tapi sayangnya sudah tutup. Nggak bisa nih.
Ya biasanya kalau siang hari itu ada yang jaga. Saya nggak bisa ini. Ya. Jadi di sini pun kalau di downtown Los Angeles itu cari toilet, cari restroom itu susahnya minta ampun, bahkan milik pemerintah pun sore tadi sudah ditutup sampai jam 5 jam 6 itu udah maksimal. Di downtown itu hanya ada beberapa toilet umum yang milik pemerintah. Jadi kalau di downtown Los Angeles itu hanya beberapa toko yang masih membuka toko mereka. Bahkan di siang hari itu hanya beberapa aja, itu hanya nggak banyak. Tapi kalau di malam hari semuanya sudah pada tutup karena ibaratnya bahaya gitu. Sudah memasuki jalan Spring. Kalau kalian tahu banyak sekali orang-orang di jalanan kesini tuh ibaratnya udah bebas hukumnya. Tapi masih hukum berlanjut. Udah itu kanan kiri. Nah, ini adalah tempat tidur mereka. Memang daerah sini tuh daerah banyak sekali mereka yang tinggal di jalanan, mereka yang nggak punya rumah. Karena kebanyakan living cost di California sangat tinggi. Bahkan ini di tengah jalan pun, gila, ini di tengah jalan ya. Ya sekarang ini tepat jam 9.15. Ini nggak ada orangnya, mereka mungkin udah tidur di dalam. Ya cariin apa ya. Case Mason, dia salah satu orang tua yang di jalanan. Kalau kalian tahu, di sini tuh karena tradisi orang Amerika ya, ketika umur 17 tahun mereka berpisah dengan orang tuanya. Kadang ada beberapa mereka yang tega tidak merawat orang tua mereka. Mereka sudah tidak mempedulikan orang tua mereka. Itu hanya beberapa orang, tidak semuanya. Nah ini adalah kayak udah tradisinya orang-orang Amerika, di mana kalau sudah umur 17 tahun itu sudah dianggap dewasa dan mereka tinggal sendiri. Kadang ada yang tinggal bersama pacarnya, tinggal bersama siapa aja. Dan ada juga kalau udah tua gitu mereka ngejual rumahnya, jadi orang tuanya ada yang tinggal di jalanan karena sudah pernah bertemu dan mereka juga bercerita gitu. Nah, dan mereka kadang lupa sama orang tuanya. Oke, kita sudah memasuki kawasan downtown. Ini adalah kawasan Skid Row, di mana kita harus wajib hati-hati di sini. Kalian di sini akan menemukan banyak sekali mereka yang hidup di jalanan. Bahkan ini ada sepeda di tengah jalan. Oh, itu sepeda milik umum. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa banyak sekali sepeda-sepeda elektrik di jalanan? Sebenarnya itu sewa, ibaratnya sewa. Kalau kalian nggak bisa bayar ya kalian nggak bisa gunain gitu. Ini sudah banyak banget ini di sini. Bulan kemarin baru saja banyak sekali orang-orang yang homeless yang ada di Venice, pantai Venice itu pada diusir. Dan mereka kebanyakan pada pindah ke downtown, karena kalau kalian mendirikan tenda di area pantai itu ilegal. Di sini banyak sekali orang-orang yang tinggal di jalanan. Ini adalah kawasan rawan di mana aku nggak akan banyak ngomong karena akan mengundang perhatian mereka. Excuse me, mom. Smoking. For you, for it. Iya. Thank you. Ya, thank dia orang tua pun sudah nenek-nenek berumur masih hidup di jalanan. Mendengar suara ambulan, suara polisi, suara pemadam, kalian wajib berhenti. Emang suaranya keras banget itu. Biar kalian dengar 1 kilo itu, kalian masih mendengar. Ibaratnya ini tuh udah satu kecamatan sendiri, satu kota bahkan. Karena kemarin juga baru ada penggusuran. Dan ini ada bisu
terancam gitu panggil aja 911 gitu, pasti mereka akan datang secepat mungkin. Biasanya 2 menit 3 menit itu udah datang. Cepat banget di sini responnya. Di sini tuh polisi tuh setiap jamnya, setiap itu tuh keliling operasi, karena di sini tuh memang rawan sih ibaratnya. Udah perjalanan. Are you okay? Are you okay? Have you eaten? I have something for you to eat. You sure? Okay, have a good night. Bisa nggak ngerti kan? Dia udah tidur sih. Ini adalah daerah sepi, dimana sebenarnya tuh kenapa banyak sekali sih orang-orang yang tinggal di downtown Los Angeles. Kenapa sih toko-toko di sini pada tutup semua? Karena di California atau tepatnya di Los Angeles itu nggak ada salju dan mereka lebih memilih daerah yang hangat. Los Angeles itu adalah merupakan daerah hangat tanpa adanya salju dan mereka lebih memilih tinggal di sini daripada di state yang lainnya gitu. Dan bulan lalu ada penggusuran homeless yang di area pantai kan, banyak sekali homeless yang diusir, pada diambilin semua barang-barangnya, dan rata-rata mereka pada pindah ke downtown Los Angeles area Skid Row. Kalau kalian lihat di sini tuh toko-toko tuh emang rata-rata pada tutup di malam hari, bahkan di siang hari pun hanya beberapa toko yang masih membukanya karena sepi, nggak ada pelanggan, nggak ada customer, nggak ada turis yang datang ke Los Angeles. Mungkin hanya beberapa turis yang datang ke Los Angeles gitu, dan itu pun kalau mereka lihat udah tahu downtown itu mereka nggak akan datang ke downtown. Itu ada polisi lagi itu, polisinya tuh selalu patroli dia sampai pagi biasanya, dia akan patroli setiap waktu. Disinilah kenyataan kota Los Angeles. Ini sudah lama banget, ini udah puluhan tahun ini. Sebenarnya mereka ini datang dari berbagai negara, ada yang asli juga, atau maksudnya citizen Amerika, mereka yang sudah berkeluarga negaraan Amerika, tapi masih seperti ini. Ini adalah kehidupan nyata. Kalau kalian lihat gimana sih mereka kenyataan. Kalau kali ini adalah kenyataan dari kota Los Angeles. Alright, God bless you guys. Alright. Banyak sekali pertanyaan dari kalian, saat siang hari itu mereka kemana? Sebenarnya mereka tidak kemana-mana, siang ataupun malam mereka masih dalam posisi yang sama, tenda yang sama. Mungkin kalau yang mereka nggak punya tenda, mereka akan jalan-jalan sendiri, jalan area situ, bahkan nggak tahu lah kemana kalau mereka yang nggak punya tenda. Banyak juga pertanyaan saat musim salju gimana? Dan di Los Angeles itu nggak ada yang namanya musim salju, ada sih musim dingin, tapi nggak ada saljunya. Jadi Los Angeles itu memang downtown itu seperti itu, sudah terkenal dengan area yang namanya Skid Row, di mana area mereka udah tinggal di jalanan, toko-toko hanya beberapa yang. Oke, saya ingin menampilkan sebentar video tentang fakta terbalik. Kalau tadi di kota, sekarang di desanya. Ini desa di Ponorogo. Sebelum ke video ini, apa yang kita lihat tadi? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, satu kata yang bisa kita sampaikan apa? Kalau saya pribadi tentu saya akan mengucap alhamdulillah. Kita nggak mengalami seperti itu, betul? Kita sampai anak pondok tidak separah itu kan? Tidak harus yang berapa tadi? 14 meter persegi untuk 14 orang ya? Atau berapa tadi? Berarti yang Merina tadi loh, keluarga Merina tadi loh. Kan bangunnya cuma 14 meter persegi untuk 4 keluarga, kepala keluarga, Bang. Tidurnya saja opo maneh yang lain-lain. Lek siji sakit
pasti yang lain akan juga tentu kita mengucap alhamdulillah sekali kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Nah, itulah tadi faktor interaksi desa dan kota. Nah, saya cuplikan sedikit, nanti videonya bisa kalian tonton lagi ketika kalian berkelompok. Ini adalah desa di Sumbulan. Selamat datang di channel saya Kumpul Sosok dan Senyum. Hewan senyum adalah oleh lingkungan video kali ini saya ingin berkunjung ke tempat ini. Sumbulan. Ya, inilah nama sebuah kampung terpencil yang terletak di tengah persawahan tepi sebuah sungai curam yang berada di Desa Palangan, Kecamatan Jedangan, Kabupaten Ponorogo. Sama sekali saya tidak pernah menduga bahwa di Kabupaten Ponorogo ada sebuah kampung terisolir yang kondisinya sudah mati atau ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Ya, Sumbulan sekarang sudah benar-benar menjadi kampung mati. Sama sekali tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada penghuni yang menempati kampung di tepi sungai ini. Pada zaman dulu, kampung Sumbulan ini merupakan sebuah pemukiman yang ramai. Konon, banyak santri-santri yang mengaji pada Kiai Ali Murtado. Kiai Ali Murtado sendiri adalah seseorang yang bapak kampung Sumbulan ini. Anaknya jangan-jangan. Sementara nama kampung Sumbulan sendiri konon diambil atau disesuaikan dari tempat asal Kiai Ali Murtado. Menurut Sohibul Kisah, Kiai Ali Murtado sebenarnya adalah penderek dari Sinuhun Pakubuwono II yang pada waktu itu harus mengungsi ke Ponorogo akibat geger pecinan. Sunyi, bahkan benar-benar mati. Yang tampak bersih tinggal sebuah masjid yang nampak sering gunakan. Hal ini terlihat dari lantai masjid yang masih nampak bersih, yang sudah berusia tua. Sedikit melihat ke selatan kampung Sumbulan, nampak sebuah sungai yang curam, yang di atasnya melintang jembatan sesek atau jembatan bambu. Jembatan bambu ini adalah sarana alternatif untuk menuju kampung Sumbulan. Ya, meskipun terkesan agak berbahaya, apalagi sekarang musim hujan. Licin sudah barang tentu. Seperti itu nampaknya saat Jepang mulai menduduki kota Ponorogo. Satu demi satu, warga yang bermukim di kampung Sumbulan mulai eksodus meninggalkan kampung terpencil yang terletak di tengah persawahan ini. Hanya karena perkawinan atau sekedar mencari tempat yang lebih ramai. Entahlah, biarlah pertanyaan itu cukup tersimpan dalam hati saya sendiri. Hal ini didasarkan bahwa ketika saya memasuki kampung terpencil ini, hawa mistis sangat terasa. Bulu-bulu kuduk saya langsung meremang, merinding, dan tentu saja ada perasaan gamang. Kampung Sumbulan benar-benar mati alias ditinggalkan seluruh penghuninya praktis pada tahun sekitar 2016 atau kurang lebih 4 tahun yang lalu. Meskipun demikian, selang di antara waktu, kadang seminggu sekali, masih ada warga Sumbulan yang berkunjung. Yung pirsa, kampung Sumbulan sing niki tak leres niku nggih. Oh, niku kok saged sumpah wonten pripun, Pak? Niku awalnya niku sudah pindah saja, Pak. Pindah di Pasar Rame ngoten niku. Oh, pados nggon sing rame ngaten nggih. Kan yoga-yoga iki wonten. Oh, nggih. Nek napa
ngantos telas. Ini kan dalam ini wonten sebagian sing sae. Niku ngantos telas niku tahun pinten? Tahun ini Mas. Oh, dereng dangu nggih. Tahun ini kene. Nggih. Kadang-kadang kita jambari, kadang-kadang enggak. Jadi Nggih, diongak ngoten nggih. kadang-kadang ada minggu. Nggih, nek rumiyin nggih kathah nggih Pak dipun duduhe. Kemudian dari pondok nopo iki. Wonten pondok nggih ya. Nah. Kadang hujan itu dia ndak mau pondok iki. Oh, nggih. Pak Dias mana sinten Pak Dias? Pak Edi. Kalau yang bertanya ini tadi kan Kapi Ponorogo. Tahu siapa ini? Budayawan Ponorogo. Saya tertarik sini kan dari liputan penjinan kemarin. Pak Jenggo. Saya ingin bertanya ini tadi kan kalau kita melihat kondisi kampung benar-benar mati. Bapak Hafiz Dal. Itu awal mulanya gimana dulu ya? Kalau hasil wawancara saya dengan Kiai Salimun kemarin, kampung itu ramai ngaji, ramai Macam pondok. ya semacam pesantren karena ada pendidikannya ngajinya, ada pendidikannya madrasahnya juga. Oke. Idenya sudah. Kita kemudian tugas kalian nanti adalah satu, membuat kelompok. Kelompok satu terdiri dari Asia, Fendi Pradana, Aziz Masuri, dan Lailatul Maghfirah. Kelompok dua, halo. Askia, Zaki, Kholisa, Kristina, dan Randy. Kelompok tiga, Tasnim, Baikal, Fatih, dan juga Melati. Kelompok 4 Wanda, Husnia, Nur Faiz, dan Hamidun Naja. Kelompok 5 Alfi, Noval Aziz, Rizky Dwi, Revina, dan juga Sabrina. Ada 5 kelompok. Tugasnya apa? Saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 silakan maju. Asia. Kelompok 2 Askia tidak ada, berarti Zaki. Kelompok 3 Tasnim dan juga Wanda. Kelompok 4 Wanda, Husnia, Wanda. Oh, kelompok 5 Alfi, Lailatul, atau Sabrina. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Nanti baca bareng-bareng dengan kelompoknya. Intinya adalah sekarang silahkan kalian berkelompok dengan anggota kelompok kalian. Yuk, silakan. Sudah, kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, angkat tangan. Di mana tempatnya, Mas? Asia, Pendi, Aziz, Lailatul. Di mana? Loh, Nopal, di mana Nopal?
Lailatul mana? Oh, enggak masuk ya. Oke, berikutnya kelompok 2, angkat tangan. Kelompok 2 lengkap, kurang Askia ya. Kelompok 3 angkat tangan. Lengkap ya. Kelompok 4 kurang siapa? Faiz. Kelompok 5 lengkap ya. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Yang pertama adalah menonton tadi sudah menonton video. Kemudian kita tadi sudah ada perbandingan antara dua wilayah, yaitu desa dan kota. Ada desa yang hilang penduduknya. Gara-gara apa tadi hilangnya tadi? Oke. Pengen cari tempat yang lebih ramai, pengen cari tempat yang aksesnya lebih bagus. Kan tadi terpencil ya, tidak ada akses. Aksesnya kan cuma jalan setapak, jalan pematang sawah sama jalan apa tadi? Jembatan sesek, jembatan bambu ya. Itu berkebalikan dengan desa. Berkebalikan dengan kota. Kota kan jalannya lebar-lebar, bagus-bagus kayak gitu ya. Tapi itu kemudian menimbulkan masalah, yaitu apa? Semua orang pengen ramai-ramai pindah ke. Nah, carilah faktor kenapa ada interaksi desa dan kota. Kenapa bisa muncul seperti itu? Kemudian kenapa juga bisa muncul slum area? Apa tadi slum area? Wilayahku. Oke, baik. Nanti ada kegiatannya, silakan kalian ke laboratorium untuk mencari datanya. Sudah dibuka labnya, nanti dinyalakan sendiri komputernya. Kelompokan, lek gak cukup ya perwakilan saja yang menghadap komputer nggih. Nanti minggu depan tugas kalian adalah membuat atau menyampaikan laporan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian itu ke dalam satu kertas manila. Oke, di situ ada 3 pertanyaan toh. Ada A, B, dan C. Silakan itu dijawab, dibuat laporan yang bagus di kertas manila. Nanti kertas manila akan saya sediakan, dihias yang bagus supaya menarik, dan nanti masing-masing akan menyampaikan di depan teman-teman kalian. Oke, ini namanya adalah problem based learning. Jadi kalian belajar berdasarkan masalah. Masalahnya apa tadi? Adanya interaksi desa, adanya wilayah kumuh, adanya desa yang ditinggal penduduknya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum. Oke, silakan berdiskusi dulu dengan teman-temannya. Interaksinya desa kalau nih kota. Oke, gimana? Bisa? Bisa ya? Oke, silakan dibaca dulu LKPD-nya, kemudian nanti dicari ABCD ini faktor interaksi, dampak interaksi, apa yang menyebabkan sekata menjadi seperti itu, dan solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan. Oke? Bisa ya? Gimana ini kelompok? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya? Oh baik. Arif Janu Kupamuna Alamisa ya. Ini jadi imam sekarang? Bukan baca? Oh gitu. Bisa? Nanti apa yang harus dikerjakan? Kan tadi lihat videonya sama. Terus Baca. Diskusikan. Oh gitu. Bisa ya nanti ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. 3 orang saja? Iya. Ketua kelompoknya siapa? Fendi. Mantap Fendi. Nanti tugasnya apa Mas Fendi? Itu. Analisis apa Fendi? Faktor interaksi desa kota terus? Selanjutnya apa yang menjadi seperti yang tampak dalam video. Oke, terus
solusi yang dapat Oke, solusi nanti harus berdasarkan ini ya, data-data yang jelas. Artinya bukan solusi yang analisisnya itu dari literatur yang tepat. Jangan asal gambiang gitu ya. Saya nanti sendiri ya, pimpin teman-teman ya. Oke, ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Ada 5 orang juga. Ya. Ketuanya siapa? Nopal. Nopal. Mas Nopal, nanti apa yang dilakukan Mas Nopal? ini Mbak, ini Mbak. Faktor interaksi desa dan kota. Faktor interaksi desa dan Kota. terus? Yang di kampung sebelah tadi itu mungkin faktornya karena yang C ini adanya perpindahan transfer atau perpindahan dalam ruang. Oh gitu. Kan di kampung tersebut kan nggak ada kayak toko terus jarak jalan-jalannya juga sulit. Terisolir gitu ya. Jadi masyarakatnya ini pindah ke mungkin Tempat ke lain. kota atau tempat lain untuk kemudahan. Wah, ini Mas Ajis ini anggotanya keren-keren nih, mantap nanti Ini Mas Ajis. Ajis nih. Kan sama Nopal Ajis. Oh, mantap. Kelompok berapa ini? 4. Kurang 1 orang ya. Pak Is nggak masuk ya. Apa nanti yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan solusinya gimana? Ya. Yang harus dikerjakan apa? Apa saja nanti yang harus dikerjakan? Ya membuat nih Pak. Membuat apa? Kan tadi menganalisis video. Ya, terus? Terus menganalisis dari faktor-faktor interaksi. Terus? Ya. Oke, bisa ya tuh takurannya siapa? Kan Pak tadi ini faktor dari interaksi itu kan berawal dari adanya perbedaan karakteristik. Terus mungkin terjadi saling melengkapi. Faktor interaksi itu ada banyak. Itu tadi 3 tadi faktor yang dari teori. Ini faktornya ada banyak banget. Dan coba sampai cari di internet apa saja faktor. Contoh Jakarta. Kenapa kok orang ramai-ramai di Jakarta? Kira-kira apa? Faktor ekonomi. Nanti ada banyak sekali faktor-faktor yang lain. Kenapa ada interaksi itu? Bukan hanya 3 tadi. Itu teori. Tapi secara realnya nanti ada banyak. Itu ya, ini dicari. Terus solusinya nanti solusi yang itu berdasarkan analisis, bukan hanya sekedar mungkin kira-kira ini gitu ya. Ada analisis. Tapi di berita atau apa gitu. Ya, artikel gitu ya. Saya Pendapatan denda, kesempatan berintervensi. Jadi di sini menerangkan tentang antara interaksi kota dan desa. Intervensi. Intervensi. Berarti yang sini di Amerikanya nggak lemah, terus juga bisa menata. Yang Jakarta lebih lemah, tapi bisa menata. Soalnya baca tulis. Iya terah. Sampai itu di sini ada semua. Semangat di sini. Kita berada. Ya. Kita berada. Menurutnya apa? Soalnya kan juga kota. Berarti sekitar kota berpindahnya ke desa yang mencari keramaian. Kalau sini kota ekonomi.
akomodasi penduduk dan jadi padat tuh tidak padat tuh pak. Orang yang dari desa tapi pikir kodok bodnya bisa disebut di bawah dia dari kecil kan pernah ngintek kok. aku tahu main berapa berjubulan di area Jawa Baru tadi. karena untuk pinjaman Permasalahannya nanti kalau atau mereka yang biasa jualan karena tinggal di rumah susun. Itu hanya satu lantai gitu kan. Panas. Masalahnya itu tidak serta-merta pembangunan secara vertikal. Ya solusi bener, tapi rata-rata mereka tidak mau. Banyak jalan depan. alasannya rakyat ekonomi tak boleh makan susunya membunuh orang itu. Solusi membunuh orang, mengeloli, dibunuh kalau separuh. Gue tapi itu berani banget. Pagi saya satu kampung yang itu 97%-nya orang itu kampung Islam Anggrek. Rata-rata kalau yang orang asli itu rata-rata punya rumah sendiri, punya tanah sendiri di pinggir-pinggir. Nah itu karena tinggal di Jawa Baru karena dia dengan oh iya minus deh gini membuat lowongan kerja bisa
Eselon 3. Apa itu bunyinya? Saya menyimpulkan Nomor 3, bukan B, bukan C. Ada materi nanti di e-modul, bisa kalian akses di alamat itu SID RP2 MUA itu nanti di lab. Nah, nanti prosesnya kita akhiri sampai di sini, kemudian beralih ke asinkronus. Asinkronus itu adalah belajar tanpa bertatap muka langsung dengan guru. Oke, kalau yang ini namanya proses sinkronus. Sinkronus itu bertatap langsung dengan guru. Kalau asinkronus itu sendiri, tidak didampingi oleh guru. Nah, nanti kalian bisa ke laboratorium untuk mencari data yang kalian perlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, modulnya dari mana silakan kalian cari sendiri. Bahannya dari mana silakan kalian cari sendiri. Karena pembelajaran sekarang itu pembelajaran saintifik, pembelajaran yang abad 21 itu bukan teacher center tapi student center. Kalian berusaha untuk mencoba menyelesaikan masalah kalian sendiri. Kalau kalian belajar menyelesaikan masalah sendiri, efek positifnya apa? Ya, pasti akan lebih paham terhadap masalah itu sehingga nanti kalau ketemu masalah yang lain bisa menyelesaikan sendiri. Oke, proses belajar kita akhiri sampai di sini dulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Ingat ya, minggu depan tugasnya sudah harus selesai, sudah harus tertulis di kertas. Tolong yang tidak masuk diberitahu tugasnya apa. Ketua kelas bertugas untuk menyampaikan dan membagi tugas kepada masing-masing anggota. Kok nanti ada kelompok yang tidak selesai, berarti itu ada masalah di ketuanya. Oke? Ketuanya coba angkat tangan dari kelompok 1 tadi siapa ketuanya? Fendi Pradana. Kelompok 2 siapa ketuanya? Zaki Murtada. Oh, putrane Kiai. Ali Murtada. Rumah saya Gus. Kelompok 3 siapa ketuanya? Kelompok 4 siapa ketuanya? Kelompok 5 Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita akhiri? Belum, Pak? Tidak ada? Bisa nggak? Itu yang sudah jelas ya? Oke. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di luar KPN. Untuk KPN kali ini kita akhiri. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.